Apa-apa ya. Betulnya. Sagu lagi. Sudah kuduga, ternyata sekolah ini kecil dan sempit ya. Bukannya itu sih anak sagu ya? Sungguh kasihan. Makanya jangan makan sagu melulu. Kayak kita dong nggak makan sagu kayak kamu. Betul. Bukannya itu sih anak sagu ya? Soalnya saya nggak tahu, nggak nyangka ya kalau di Korem ini ada podcast seperti ini. Ini mewah kalau menurut aku. Iya. Ini mewah banget, nggak kalah dengan podcast yang ada di kota besar. Itu luar biasa banget. Begitu saya masuk, peralatan juga ya sudah memadai. Dengan hostnya juga yang luar biasa sekali kan gitu ya. Jadi kalau ini hebat tidak terlepas dari andil komandannya. Sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabarnya? Harus selalu baik ya. Kembali lagi dengan saya, Serga Febri dan host cantik kita. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I'm Queen Brother Santo Santana. I'm so happy and enjoy join us with 151 Binaya Podcast. Hola colega, como está? Muito contente de encontrar por você. Graças a Deus, obrigada. Iya, udah lama ya. Iya kak, aduh sedikit nggak ya. apa-apa dong. Kayaknya di depan kita sudah ada narasumber yang pastinya sudah dikenal. Iya betul, nggak asing lagi ya. Asing ya. Siapa kak? Kita Koin dulu. Udah tahu sih kak. Langsung saja kita sapa ya. Selamat malam, Abi. Selamat malam. Ya, bolehkah Abi memperkenalkan diri singkat kepada sahabat-sahabat kita dimanapun berada, meskipun sudah pada tahu sih. Silakan Abi. Oke, sahabat-sahabat semuanya, saya Abi. Saya Abi. Sebenarnya saya terlalu terjun ke film sinetron iklan itu karena memang kecelakaannya. Kecelakaan. Maksudnya kecelakaan apa itu ya? Karena saya dulunya memang waktu sekolah di Jogja, SMA di Jogja dulu, memang saya terlibat di panggung teater ya di situ. Dan pertama kali guru saya itu almarhum W.S. Rendra pada waktu itu. Tapi
dunia seni peran, dunia panggung itu tidak pernah dipakai karena saya bekerja gitu pada waktu itu. Kemudian panggilan diri, jadi akhirnya kok pengen ya gitu main film, main sinetron, iklan tuh gimana ya. Suatu hari teman ajak, yuk kita casting, kata dia. Alhamdulillah castingnya lolos sampai sekarang ini. Akhirnya keterusan ya. Sampai ya. sekarang ini. Gak apa-apa nih kita panggil Abi. Abi itu Abi itu bisa panggilan nama. Kalau di film kan nama saya Abio Abi. Abio Abi. Ya, jadi panggilan bisa Bapak, bisa. Ya, jadi nggak apa-apa ya kami panggil Abi karena anggap Bapak ya. Bebas. Bebas. Ya, Abi baru pertama ke Ambon atau udah pernah? Sebelumnya? Kebetulan kan kalau kita orang film itu kan sering muter-muter dan pernah kesini juga. Pernah kesini juga. Kesan pertama ketika Abi sampai di Ambon, yang sebelumnya Abi juga sudah pernah datang. Ambon City of Music tuh seperti apa sih? Kesan saya kalau datang sini tuh saya merasa pertama itu masyarakatnya itu kan sekali, welcome banget. Welcome. Mereka ramah, apalagi di tempat kami syuting sekarang itu benar-benar semua orang itu seperti keluarga. Iya. Yang kedua itu saya merasa Ambon itu bersih ya, bersih dari sampah yang berserakan ya sebenarnya. Kemudian saya merasa tuh Ambon, yang saya rasakan Ambon itu adalah kekeluarganya gitu ya. Ya erat gitu ya. Kekeluarganya erat banget gitu loh ya. Walaupun di sini kan ada beberapa agama, tapi mereka bisa bersatu gitu ya. Itu yang dibilang potong di kuku rasa di daging. Ale rasa beta rasa. Potong di kuku, rasanya di daging. Iya. Artinya? Artinya ale rasa beta rasa. Jadi sama-sama rasa. Sama-sama. Susah sama-sama, senang sama-sama. Ya, mirip-mirip lah judul film kita. Iya, oh iya. Sagu salempeng dibagi dua. Iya. Oh ya. Abi boleh nggak Abi menceritakan tentang kisah film Senja ini? Di sini kebetulan saya dapat peran itu sebagai Pak Arman ya. Iya, Pak Arman. Istri saya yang cantik jelita itu, Yati Surahman. Oh iya. Ya, nah. Omanya itu sebagai orang istri. untuk mendapatkan istri seperti itu orang berani tukar tambah ya. Karena idaman semua pria. Gitu. Dan untungnya saya mendapatkan menjadi suaminya saya. Iya. Jadi Pak Arman ini sebenarnya dia itu bercita-cita sekali pengen menjadi tentara ya. Tentara ya. Tetapi gagal, akhirnya dia jadi seorang petani sagu. Dan dia tuh tetap bercita-cita kalau bisa anak-anak ini, salah satu dari anak ini bisa menjadi seorang tentara, meneruskan cita-citanya yang saya sudah gagal gitu. Dan beruntung salah satu anak kita yang tertua itu Maria. Maria tuh dengan keinginan juga mewujudkan keinginan bapaknya. Ya akhirnya dia jadilah seorang anggota jadi seperti yang kita lihat ini. Cuplikannya? Cuplikannya seperti ini. Iya. Luar biasa ya. Abi, kalau boleh tahu perjalanan karir Abi itu udah berapa lama sih, dari tahun berapa? Ya, sebenarnya kalau saya itu nggak terlalu lama seperti Oma ya. Kalau Oma itu mulai dari 70. Saya dulu kan di panggung ya, dan ke film itu saya sekitar tahun 2000-an. Film, dan saya juga disampai film, sinetron, dan saya juga iklan gitu loh ya. Iklan, jadi ada beberapa produk yang saya bintangi. Udah umur berapa sekarang, Abi? Sekarang saya satu umur lah dengan Oma. Satu umur ya, satu luar umur biasa. lah. Tapi masih fresh, masih semangat lah, masih kasih aplaus buat Abi. Masih semangat, fresh. Harus semangat. Iya. Oh ya, Abi boleh nggak nih memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang pengen jadi aktor seperti Abi? Oke. Sebetulnya tuh yang pengen para generasi muda, anak-anak sekarang yang pengen jadi aktor, itu semua orang tuh bisa. Jadi untuk menjadi seorang aktor tidak ada batasan usia. Mau dari kecil, bayi, ya, sampai kakek dan nenek itu dibutuhkan. Tergantung dalam satu cerita itu nanti
tokoh-tokoh siapa saja yang dibutuhkan. Nah, dalam film itu dia tidak melihat usia real kita. Iya. Misalnya dia membutuhkan ibu-ibu umur 40 tahun misalnya. Tetapi kebetulan ibu ini yang ikut ini umurnya 45 atau 48, tapi wajahnya kelihatan lebih muda. Nah, itu boleh di situ. Nah, gitu. Sebaliknya gitu, mungkin dia umurnya masih sedikit tapi wajahnya Ya. agak dewasa. maka dia masuklah kategori umur 40 itu. Jadi nggak mesti harus sesuai umur real di situ ya gitu. Jadi sebetulnya siapapun bisa untuk jadi aktor itu. Siapapun bisa. Yang penting belajar. Belajar tuh ada dua pola. Memang kita belajar ada gurunya atau juga memulai dari figuran. Itu kan belajar juga. Figuran, dan banyak sekali yang memulai dari figuran-figurannya dan akhirnya dia sukses gitu. Abi, peran apa sih yang pernah Abi lakoni yang menurut Abi tuh punya tantangan tersendiri? Kalau pesan menurut aku tersendiri? semua peran tuh enak-enak aja ya. Enak aja. Semua itu peran tuh enak-enak aja. Cuman dulu saya pernah ditanya, Bang, pernah nggak dimarahin sutradara katanya? Saya bilang pernah. Pernah. Karena buat kesalahan. Padahal sutradara itu teman baik saya, teman ngobrol, teman bercanda. Tapi pada waktu itu dia marah banget. Dia mengatakan waktu itu syuting layar lebar ya, layar lebar itu kira-kira ya 17 atau 18 tahun 17 tahun. Dia mengatakan gini, dia marah, dia bilang, Abi, gue heran siapa lu katanya. Biasanya lu syuting itu one to take beres. Tapi ini diulang sampai lebih dari 12 kali. Ada apa sih dengan kamu katanya. Dan itu menurut aku peran itu sangat sulit sekali sehingga perlu diulang-ulang. Tahu peran apa itu? Adegan apa itu? Nggak tahu. Adegan ciuman bibir. Saya salah tuh. Jadi diulang gitu. Itu yang saya tidak bisa sampai sekarang. Tidak bisa atau karena malu gitu Abi ya? Enggak, karena saya memang bodoh adegan itu. Ada lucunya juga ya. Jadi memang semua peran itu enak ketika kita menjiwai ya. Sebenarnya semua peran itu sama aja. Yeah. Seorang aktor itu harus bisa memerankan tokoh apa saja. Dia tidak boleh memilih peran kan. Ya, mau jadi orang kaya, orang miskin, mau jadi apa saja. Semua orang itu bisa. Yang penting dia berimajinasi menjadi tokoh siapa yang akan dia perankan. Kita ini sekarang sedang berakting nih semua. Bedanya kalau kita lagi buat satu film atau diatur oleh cerita. Siapa yang ngomong dulu, siapa ini, dan kita harus ngerti bahasa bibir lawan bicara kita. Jangan sampai suara itu bentrokan. Nah itu pasti di-cut diulang lagi. Kakak Sandra mau berminat untuk jadi artis? Iya Kak, amin ya. Amin kan aja ya. Kalau saya belum jadi tentara, dengar kayak gini pengen gitu ya. Kan bisa juga, seperti ini kan kita ada syuting-syuting seperti ini kan. Nah bisa juga kan pada saat ada syuting itu kan ikut di situ. Ya, gimana tanggapan Bapak tentang Rumah Podcast 151 ini yang dibangun oleh Danrem kita? Oke. Awalnya saya nggak tahu, nggak nyangka ya kalau di Korem ini ada podcast seperti ini. Ini mewah kalau menurut aku. Ini mewah banget, nggak kalah dengan podcast yang ada di kota besar. Itu luar biasa banget. Begitu saya masuk, peralatan juga ya sudah memadai. Dengan hostnya juga yang luar biasa sekali kan gitu ya. Jadi kalau ini hebat tidak terlepas dari andil komandannya gitu. Ya. Semua kembali lagi. Sebab semuanya itu kalau menurut saya kalau tanpa didukung dari yang atas tidak mungkin bisa terjadi gitu loh. Jadi sebenarnya saya salut dengan beliau. Iya, luar biasa ya Bapak Danrem kita. Luar biasa sekali. Dan suatu saat kalau ke Jakarta kita bisa ketemu. Ya, mungkin ada closing statement dari Abi untuk. Ya, jadi yang pertama itu tentunya buat orang-orang yang ada di Ambon ini, kebetulan ini ada film Janji Senja ini bagus sekali. Jadi silakan nanti kalau sudah tayang silakan ditonton, dinikmatin,
karena ini bagaimana ini karya anak bangsa, karya Ambon sendiri orang dia, Iya. dan melibatkan pemain-pemain dari lokal di sini. Iya. Baik, terima kasih Ya, oke. Abi atas motivasi yang diberikan untuk kita semua di malam hari ini dan kepada Kemarin saya pernah jadi apa ya? Febri dengan sahabat Siap. Siap, kami itu kemarin sebagai sahabatnya Maria sempat jadi teman Sampai ini jadi kameramen. Luar biasa. Itu kan bisa kan berarti kan? Ya, ternyata kita bisa. bisa. Semua orang pasti bisa. Siapapun itu kalau sudah dikasih kepercayaan Tanggung jawab. pasti bisa. Tanggung Iya. jawab, pasti bisa. Iya, betul. Baik, terima kasih Abi sekali lagi sudah hadir di Rumah Podcast 151 Binaya dan hadir di Kota Ambon Manise. Amin. Dan hati-hati kalau kembali ke Jakarta. Semoga balik lagi ya, kita Tahu tunggu ya. kan lagi. Baik, terima kasih sahabat podcast dimanapun berada yang sudah menonton episode kali ini. Jangan bosan-bosan menonton kami terus. Kami pamit undur diri. Saya Sarka Kuat Febri dan host yang cantik. Saya Queen Brother Santo Santana. Dan saya Abi Abi. Iya. Undur diri. Iya, kami ada slogan Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. KMC, Mese Aman. Mese Aman. Iya. We love Indonesia forever. We love Indonesia Ya, oke. forever. Kita bareng-bareng. Oke, salam dari kami Kai Mese Mese Aman. We love Indonesia forever. Oke, thank you. Sampai jumpa. hati, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pasang mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Orang muda hati, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Pasang mata telinga kalau mencari teman. Jangan sampai dapat kulit durian. Hati, bye-bye. Jangan sampai sembarang orang latagai. Jangan papari.